Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, nikmat Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, lembaga pelayan setia di bawah Undang-Undang Dasar 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alma Hafizah, saya dari kelas 7D. Sebelum itu saya mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ustadz karena sudah mempercayai dan memilih saya sebagai kandidat ketua OSIS. Hari ini saya akan membacakan visi dan misi saya. Visi saya adalah menjadikan siswa-siswa SMP Namira siswa yang aktif, inovatif, bertanggung jawab, dan tetap berlandaskan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk misi saya, mengoptimalkan kreativitas siswa-siswi SMP Namira melalui ekstrakurikuler dan meningkatkan kegiatan yang berbasis keagamaan. Yang kedua, menjadikan OSIS sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan memberikan inspirasi. Tiga, menjadikan siswa-siswi SMP Namira religius berkarakter, sopan santun, dan berbudaya. Yang keempat, mengutamakan kerjasama dan kebersamaan di lingkungan internal dan eksternal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek ya, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan penyampaian visi dan misi dari kandidat nomor urut 2 pada Ananda Mazaya Raisya itu siapa? Wahid. Nah, Mazaya Raisya Wahid, waktu dan tempat disilakan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Mazaya Raisya Wahid dari kelas 7A Imam Hanafi. Di sini saya sebagai kandidat ketua OSIS masa bakti 2022 hingga 2023. Saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya yaitu membentuk OSIS SMP Namira sebagai organisasi bagi siswa yang mandiri, berprestasi, bertanggung jawab, berperan aktif, serta madani, nyaman, damai, dan bernuansa Islami. Visi saya yaitu yang pertama, mewujudkan organisasi yang sesuai dengan tupoksi, tujuan pokok, dan fungsi. Dengan kepemimpinan yang amanah, berpola pikir, ing ngarsa, sung tulodo, ing madya, maun karso, tuturi handayani, dan menjadi nafiul lil ghairihi bagi lingkungan sekolah juga sekitarnya. Yang kedua, membudayakan sikap toleransi antar siswa dengan berkarakter akhlakul karimah. Yang ketiga, membangun kerjasama positif antar organisasi ekstrakurikuler baik internal maupun eksternal. Sekian visi misi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada calon ketua OSIS nomor urut 2. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada nomor urut 3 untuk menyampaikan visi dan misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya perkenalkan, saya Anissa Widya Putri dari kelas 8B terpilih menjadi kandidat ketua OSIS. Di sini persilahkan saya untuk membacakan visi misi saya. Visi saya adalah menjadikan OSIS sebagai organisasi terbuka bagi para siswa untuk menjelaskan tentang suaranya kepada sekolah dan juga menjadi wadah kreativitas, inspirasi dan aspirasi siswa. Dan saya juga sangat ingin sekali untuk OSIS SMP Namira ini lebih berkualitas dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kita tahu kita akan memasuki era Sosiet 5.0, di mana saya berharap OSIS SMP Namira dapat menyambut era tersebut. Adapun misi saya yang harus saya laksanakan untuk menggapai visi-visi saya dalam OSIS ini. Yang pertama adalah saya akan menampung bakat dan minat serta potensi para siswa kepada ekstrakurikuler dan juga event-event yang akan diadakan oleh OSIS periode 2022-2023. Yang kedua adalah saya akan membantu para siswa untuk beraspirasi, juga yang ketiga adalah saya akan menggunakan fungsi sosial media sebagai sarana pembelajaran bagi para siswa di era di abad 21 ini. Dan juga mana kita tahu bahwa kita akan memasuki era 5.0, di mana saya harap OSIS SMP Namira dapat menyambutnya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada calon ketua OSIS nomor urut 3. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada nomor urut 4 untuk menyampaikan visi dan misinya kepada teman-temannya. Saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Larasati Sukmadewi sebagai calon kandidat OSIS ketua OSIS masa bakti 2022-2023. Sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak kepada Ustadz Ustadzah yang telah mempercayai saya untuk menjadi calon ketua OSIS. Terima kasih juga untuk adik-adik kelas yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat saya untuk menyuarakan visi misi saya. Terima kasih juga, tidak lupa juga terima kasih untuk kawan-kawan seangkatan dan juga kakak kelas saya. Baik, izinkan saya untuk menyuarakan visi dan misi saya jikalau saya terpilih nantinya menjadi ketua OSIS masa bakti 2022-2023. Visi saya yaitu mewujudkan karakter pelajar yang absolut dan berkualitas sumber daya manusianya di bidang keagamaan dan sosial. Misi saya yaitu pertama, mendukung serta memajukan seluruh kegiatan siswa-siswi SMP Namira yang bersifat positif, berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menumbuhkan jiwa nasionalisme melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan ataupun melalui kegiatan belajar mengajar. Ketiga, mengadakan event prestasi akademik dan non-akademik di sela-sela kegiatan liburan sekolah. Keempat, menerima aspirasi dan masukan siswa-siswi SMP Namira mengenai potensi dan bakat yang dimiliki, serta menyelipkan hasil aspirasi dan masukan-masukan tersebut di beberapa acara sekolah. Terakhir, melanjutkan program OSIS yang belum terselesaikan di periode sebelumnya masa bakti 2020-2021. Sekian visi misi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang selanjutnya
Ialah pertanyaan dari aktivis pendidikan yang akan langsung disampaikan oleh Ustadz Dimas Aji Pangestu. Kepada Ustadz Dimas Aji Pangestu, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang salamnya, bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk seluruh kandidat yang ada di depan ini bersama-sama. 1, 2, 3, tepuk tangan yang meriah. Lebih keras lagi. Mantap, sudah cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelumnya yang kami taati, kami takdimi pengurus Yayasan Namira School, Ibu Dr. Mia, Ibu Nabila Fazza, Ibu Faranadia, juga SMP Namira Ustadz Adiktot Haribowo, juga kepada jajaran Dewan Asatidz-Asatidz dan juga anak-anakku sekalian yang kami sayangi dan kami cintai. Untuk menghemat waktu, singkat waktu juga, pertama akan Ustadz sampaikan tata aturan atau tata main penjawaban pertanyaan. Dari pertanyaan yang dilontarkan, durasi menjawab hanya 1 menit per masing-masing kandidat. Oke, paham? Diberikan pertanyaan, kemudian dikasih 1, 2, 3, mulai. Berarti dihitung 1 menit sambil dijawab. Oke, paham ge? Baik, langsung saja seperti itu. Mohon semua audien menyimak apa yang nanti akan menjadi jawaban dari masing-masing kandidat. Mana yang kira-kira pas menurut kalian sesuai dengan visi misi yang sudah sangat luar biasa tadi disampaikan di awal. Baik, langsung saja saya bertanya kepada yang pertama, nomor urut 1. Nomor urut 1 atas nama Alma Altafunisa. Visi dari Alma ini menjadikan siswa-siswi SMP Namira siswa yang aktif, inovatif, bertanggung jawab, dan tetap berlandaskan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, misi Anda itu ada 4. Ya, ada 4. Mohon disampaikan contoh program dari misi yang telah Anda buat. Program OSIS yang akan datang dari 4 misi itu, kira-kira programnya seperti apa? Mungkin bisa disampaikan kepada kita semua. Waktu dimulai ketika
Mungkin untuk program yang akan saya bawakan pentas ini mungkin kan sih karena sekarang kita sedang ada di masa pandemi, mungkin kita bisa melakukannya secara virtual. Contohnya seperti mengcover video atau lagu apapun itu. Itu adalah jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, itu ya tadi ya, jawabannya cukup jelas ya, cukup jelas. Langsung saja Ustadz kembali bertanya kepada nomor urut 2. Dalam hal ini adalah Mazaya Raisya Wahid. Pertanyaannya sama. Apa yang akan Anda lakukan dari misi yang telah Anda buat itu? Program apa yang akan Mazaya susun atau rencanakan bersama pengurus OSIS yang lainnya? Monggo disampaikan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk program kerja yang akan saya laksanakan adalah seperti tetap melaksanakan alail sebulan sekali dan mengadakan lomba-lomba pada hari-hari besar seperti kemerdekaan Indonesia, Sumpah Pemuda, dan lain-lain. Dan juga saya akan tetap menerapkan panca adab dan juga melaksanakan lomba-lomba pada hari-hari besar Islam. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih pada Ananda Mazaya Raisya Wahid. Selanjutnya adalah nomor urut kandidat 3 atas nama Anissa Widya Putri. Pertanyaan juga sama, Dok. Silakan, bisa dijawab. Terima kasih pertanyaannya, izin menjawab. Program kerja yang saya akan lakukan saya ada suatu lomba. Saya akan bikin lomba seperti olimpiade untuk anak-anak SD untuk lebih mengenal gimana sih SMP Namira ini juga. Iya, jadi saya akan membuat seperti olimpiade anak-anak SD. Iya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ananda Anissa Widya. Terus selanjutnya sama, nomor urut kandidat 4, silakan dijawab atas pertanyaan yang telah Ustadz sampaikan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, izin menjawab. Yang akan saya lakukan jika saya menjadi ketua OSIS adalah saya akan membuat program klub. Misalkan seperti klub sains, olahraga, bahasa Inggris, musik, tilawah, dan lain sebagainya agar lebih memacu pada sesuai dengan bakat dan minat yang nanti akan saya minta aspirasi dan pendapat dari teman-teman semua. Itu merupakan program yang sudah saya rekomendasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada keempat kandidat. Untuk selanjutnya mohon izin Ustadz menanggapi, ya, menanggapi dari apa yang telah sampaikan. Ustadz mau ke Dinda Larasati dulu. Dinda Larasati Sukma Dewi, tadi Ustadz menangkap bahwa program yang akan Dinda Larasati lakukan paling tidak ada lomba-lomba. Seperti halnya kelompok, seperti komunitas ya. Komunitas tilawah, komunitas seperti ini tergantung potensinya anak-anak. Oke, bagus. Yang mau Ustadz tanyakan adalah
Ketika Dinda mau membuat suatu komunitas, ya, dari program yang tadi disampaikan, yang pertama kali Dinda lakukan itu apa? Mungkin pakai anu aja ya, apa? Iya, mic-nya dipindah biar enak langsung jawab. Jadi nggak maju gitu. Oh, maju saja. Silakan. Baik, terima kasih pertanyaan yang menarik. Yang pertama kali akan saya lakukan adalah mencari aspirasi dan meminta teman-teman semua untuk memberikan apa yang lain, memberitahu potensi-potensi yang mereka miliki. Awalnya seperti itu, nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan bakat dan minat yang mereka minat. Oh, oke. Siap. Terima kasih. Izin menanggapi langsung ya. Ketika mau membuat komunitas atau klub seperti ini, di sekolah ini ada yang namanya ekstrakurikuler. Oke. Ada ekstrakurikuler, kira-kira ada hubungannya enggak ekstrakurikuler ini dengan program yang akan Dinda buat? Sebelumnya, saya mengetahui bahwa 50% anak Dinda Mira kurang bisa untuk mengungkapkan bakatnya. Jadi yang saya inginkan adalah mencari aspirasi bakat-bakat mereka, lalu saya akan berkolaborasi dengan ekstrakurikuler agar menambah beberapa macam jumlah ekstra sesuai dengan bakat dan minat peserta tadi. Tepuk tangan buat Dinda Larasati Sukmadewi. Baik, untuk selanjutnya Ustadz akan berkomentar kepada kandidat nomor urut 1, Alma Altafunnisa dari kelas 7D. 7D, program yang akan dibuat salah satunya adalah pembuatan recover video. Ya, recover video, entah itu musik ataupun seperti apa. Silakan bisa maju. Maju dulu, sama Ustadz sampaikan. Yang mau Ustadz sampaikan adalah recover video ini, jika memang Alma Altafunnisa terpilih, ini apakah menjadi program prioritasnya OSIS atau ini hanya pengisi programnya OSIS? Artinya hanya seling-selingan program, bukan program utama atau program unggulannya. Monggo. Mungkin kalau misalnya saya terpilih, saya akan memberikan memberikan itu kepada yang lainnya, ke murid-murid yang lainnya, memberi kesempatan mereka untuk menunjukkan bakat-bakat mereka, tidak harus saya. Tapi kalau memang dari sekolahnya memilih saya atau dari OSIS-nya atau dari murid-muridnya memilih saya akan melakukan cover itu. Oke, tepuk tangan buat Alma Altafunnisa. Selanjutnya adalah Mazaya Raisya Wahid. Ya, Mazaya ini Ustadz tertarik sama bahasa Ingarso Instulodo Ingmadia Mangun Karso Tuturi Handayani dan menjadi naflun lil ghairihi. Kira-kira pandangan program dari bahasa ini itu seperti apa? Program OSIS yang akan siapa ini namanya Mazaya buat dari bahasa ini, bahasa Ingmadia Mangun Karsa Ingarso Sintulodo Tuturi Handayani menjadi naflun lil ghairihi. Maksudnya itu seperti apa? Mungkin bisa disampaikan. Baik, jadi program yang saya akan lakukan mungkin untuk Nafiul lil Ghairihi itu saya akan membuat bakso ke panti asuhan, seperti memberikan bantuan atau mungkin memberikan barang-barang yang berguna bagi mereka. Oke, Ustadz izin menanggapi ya. Akan memberikan bantuan kepada, contohnya adalah panti asuhan. Oke. Nah,
itu nanti kira-kira berbicara anggaran atau modalnya itu murni dari anak OSIS kah? Kira-kira ini hanya pandangan. Paling tidak ketika berbicara ketua itu sudah punya pandangan 1 tahun ke depan apa yang akan saya lakukan. Oke. Nah, kira-kira itu modelnya full dari OSIS atau juga melibatkan pihak-pihak yang lain untuk baksos itu. Mungkin saya akan menggalang dana dari siswa-siswa SMP Namira dan juga mungkin jika anggarannya OSIS cukup, mungkin saya akan memakai anggaran OSIS, tapi tidak semuanya. Saya juga akan menggalang dana dari siswa-siswi SMP Namira agar mereka ikut berkontribusi dalam kegiatan ini. Namun, oke, terima kasih. Aplaus untuk Mazaya. Oke, yang terakhir adalah Anissa Widya Putri. Anissa Widya Putri akan membuat program OSIS, salah satunya adalah Olimpiade antar jenjang SD dengan maksud dan tujuan sambil mengenalkan SMP Namira di halayak publik, gitu ya. Ada yang lain enggak? Maksudnya program yang lain selain Olimpiade SD ini, kira-kira program OSIS lainnya seperti apa? Ini apakah program utama juga? Monggo. Izin jawab, misi saya adalah menjadikan, jadi kayak banyak. Pertama, program Olimpiade SD ini nanti akan jadi program prioritas. Ya, terus Ustadz juga pengen tahu kira-kira program yang lain di samping Olimpiade SD ini, ketika Anissa terpilih, ada program apa lagi? Saya akan buat program dengan murid-murid di sini itu bakatnya itu di mana. Jadi misalnya ada pameran lukisan, lomba melukis atau lomba musik atau ada band mungkin untuk mengasah murid-murid di sini dengan kelebihannya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Anissa Widya Putri. Pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir mohon dijawab ya. Berbicara OSIS SMP Namira. Ya, pasti kan tadi sudah disampaikan ada visi misi dan tadi cuplikan programnya. Kira-kira OSIS SMP Namira berada di posisi mana ketika melihat program unggulan SMP Namira? Maksudnya OSIS ini akan terlibat di sisi mana dengan program unggulannya SMP Namira seperti Basic Love Support, kemudian Tahsin Tahfidz, kemudian outing class dan lain-lainnya. OSIS ini ada di posisi mana? Sepengetahuan kalian, silakan. Saya mulai dari Anissa Widya. Izin jawab, jadi OSIS akan mengadakan event-event yang menarik untuk setahun ke depan, juga bakal dari keagamaan juga akan terlihat, akan dia. Seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya monggo silakan Mas Zaya. Boleh diulang. Posisi anak OSIS, pengurus OSIS, ketika dibenturkan dengan program unggulan SMP Namira, anak OSIS itu harus seperti apa? Posisinya ada di mana? Silakan. Ya. Jadi menurut saya OSIS nanti akan mengatur dan jalannya program kerja tersebut dan juga menjaga keberlangsungan kegiatan-kegiatan tersebut. Oke, sambut. Terima kasih. Selanjutnya Alma, silakan. Nanti yang terakhir Dinda Larasati. Iya, OSIS itu harus ngapain dengan adanya program unggulan itu?
Mungkin kita harus sama-sama memprioritaskan program dari sekolah dan program dari OSIS. Kita harus sama-sama menyeimbangkan untuk itu. Ya, kita harus sama-sama menyeimbangkan. OSIS harus seimbang dalam melakukan program dari sekolah dan program dari kita sendiri. Oke, terima kasih. Dinda Larasati, silakan. Baik, saya izin menjawab. Jadi menurut saya OSIS ada di bagian sampingan saja pada program unggulan sekolah. Misal begini, pada BLS, OSIS bisa membantu dalam kegiatan menyiapkan alat-alatnya untuk BLS, lalu untuk misalkan kewirausahaan menyiapkan alat bahannya juga apa yang harus dibutuhkan. Saya OSIS berada di sampingnya, maksudnya untuk membantu saja, Ustaz. Oke, terima kasih Nak Dinda. Oke, bagus semua. Pertanyaan pamungkas yang terakhir dari Ustaz, silakan dijawab sesuai dengan prinsip kalian ya. Ya, dijawab dengan jujur. Pertama, siapa yang akan Anda pilih? Ya, siapa yang akan Anda pilih ketika ada urusan OSIS dan ada urusan orang tua berbarengan? Siapa yang akan Anda prioritaskan? Ada yang mau maju duluan? Oh, maju. Silakan, Mas Zaya. Jika ada kegiatan OSIS dan kegiatan keluarga yang berbarengan waktunya, tentu saya akan melihat mana kepentingan yang lebih membutuhkan saya dan mana kepentingan yang sekiranya bisa diwakilkan. Jika keduanya sama-sama penting, saya mungkin akan membagi waktunya, atau mungkin saya akan izin ke orang tua karena pasti mereka akan mengerti tentang keadaannya saya sekarang. Oke, berarti izin sama orang tua untuk mengikuti OSIS. Dan saya mempertimbangkan kegiatan mana yang sekiranya lebih penting untuk dilaksanakan. Oke, Mas Zaya, terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Zaya. Oke, selanjutnya ada yang mau langsung berani nomor 2? Oh, Alman, ya, silakan. Siapa yang kamu pilih? Itu mungkin sama seperti Cahaya, tapi menurut saya kalau iya, OSIS lebih membutuhkan saya karena saya sebagai pemimpin di sini. Jadi mungkin saya akan, ya sama seperti Cahaya, saya akan izin kepada orang tua, lalu menjalankan tugas OSIS yang diberikan saat itu yang penting itu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Alma Altafunisa. Silakan, mau Dinda atau Anissa dulu? Dinda dulu, silakan. Iya, siapa yang akan Dinda pilih antara orang tua dengan OSIS ketika barengan? Jawabannya, prinsip saya adalah benar, mempertimbangkan, lalu memilih yang kiranya yang benar-benar membutuhkan saya ini apa. Kalau misalkan orang tua itu ada hajatan atau apa, mungkin kalau tidak penting-penting banget sih saya akan di OSIS, karena hajatan itu masih bisa, setelah OSIS dilangsungkan masih bisa untuk membantu-bantu. Jadi menurut saya benar dipertimbangkan lagi yang benar-benar membutuhkan saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Mbak Dinda. Terakhir, Kak Anissa, Widya. Izin jawab. 4 inti OSIS juga perwakilan Sekbid sangat penting untuk kehadiran orang tua. Udah itu saja. Tepuk tangan untuk Anissa Widya Putri. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh 4 kandidat ini. Oke, terima kasih. Insya Allah cukup seperti itu, Ustaz. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang selanjutnya ialah masing-masing kandidat menyiapkan satu pertanyaan yang akan ditanggapi oleh kandidat lain. Kepada masing-masing kandidat, waktu kami persilahkan.
Baik, terima kasih kepada MC atas pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Jadi anak-anak teknisnya seperti ini. Jadi teknisnya dari masing-masing kandidat ini akan mengajukan sebuah pertanyaan kepada kandidat lain. Misalkan dari nomor urut 1 melontarkan sebuah pertanyaan, nanti akan ditanggapi oleh peserta nomor 2, nomor urut 3, dan nomor urut 4. Begitu seterusnya. Nomor urut 2 akan memberikan sebuah pertanyaan yang akan ditanggapi oleh nomor urut 1, 3, dan juga 4. Begitu seterusnya. Bisa dipahami? Baik. Baik. Bisa dipahami mengenai menanggapi pertanyaan dari masing-masing kandidat itu 1 menit. Bisa dipahami? Baik, apakah di antara nomor urut 1, 2, 3, dan 4 ini ada yang mau memulai terlebih dahulu atau urut dari nomor 1 terlebih dahulu untuk melontarkan urut? Jawabnya nanti ke depan ya, jawabnya ke depan. Dari saya, kalau misalkan ada program OSIS dan program sekolah yang sangat penting dan tidak bisa ditunda, kalian akan memilih yang mana? Belum paham sih. Jelaskan lagi. Jadi kalau misalkan ada 2 program yang waktunya berdekatan dari sekolah dan dari OSIS, dan program dari sekolah itu sangat penting dan tidak bisa ditunda, dari OSIS juga seperti itu, kalian akan memilih program yang mana? Ya. Ya tentunya kalau misalkan dua-dua program tersebut sama-sama penting, saya tidak akan memilih salah satu. Saya akan membagi waktu sekiranya bagaimana saya bisa mengikuti kedua program tersebut. Dan jika memang waktunya sangat berdekatan, saya akan mempertimbangkan lagi kedua tersebut. Sekiranya mana yang tidak bisa saya tinggalkan. Baik, selanjutnya. Izin jawab, jika OSIS mengadakan acara atau event, itu kita harus mengatur jadwal, apakah ini bentrok atau apakah waktunya ini bersamaan dengan adanya acara sekolah. Tetapi saya akan, jika ada 2 acara yang sangat penting yang akan saya lakukan, saya akan membagi kedua waktu sama rata kepada 2 acara tersebut. Terima kasih. Masih ada waktu? Tidak boleh tambah? Ya. Terima kasih, izin jawab. Menurut saya, ketika sudah memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi ketua OSIS, maka harus siap untuk merelakan waktu untuk waktu di sekolah gitu. Waktu dalam segala hal apapun itulah. Kalau misalkan ada event dari OSIS dan sekolah yang jadwalnya bersamaan, maka saya akan memilih OSIS karena sebagai ketua yang baik, ketua yang saya sudah tetapkan menjadi ketua OSIS gitu misalkan. Saya harus bertanggung jawab dengan apa yang telah saya programkan. Sedangkan untuk sekolah itu memang sudah menjadi kewajiban saya untuk melaksanakan program yang sekolah buat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya nomor urut 2. Ya. Halo. Jika Anda terpilih menjadi ketua OSIS, kira-kira apa yang akan Anda lakukan pertama kali? Jika Anda menjadi ketua OSIS, apa yang akan Anda lakukan pertama kali? Silakan dari halaman
Langkah pertama yang akan saya lakukan ketika saya menjadi ketua OSIS adalah saya akan mengatur struktur OSIS. Saya akan mengatur struktur OSIS terlebih dahulu, lalu saya akan berusaha membagi waktu untuk saya belajar dan untuk saya menanggung-jawabi OSIS. Seperti itu, Ustaz. Selanjutnya. Izin jawab. Ketika saya terpilih menjadi ketua OSIS, hal yang pertama saya akan lakukan adalah menyusun sekbid dengan perorangan yang per sekbidnya itu seenggaknya orang itu layaklah di sekbid itu sendiri. Dan juga saya akan menyusun rapat OSIS setiap minggu atau bulan. Terima kasih. Oke, masih ada setengah. Masih ada waktu, apakah mau ditambahkan? Baik, jika tidak ada bisa dilanjutkan nomor urut 4. Yang pertama kali saya lakukan ketika saya menjadi ketua OSIS adalah sharing. Jadi saya akan mengumpulkan semua anggota OSIS, lalu saya akan mencari ini apa sih kelebihannya OSIS yang mau kalian tonjolkan, apa kekurangannya OSIS yang sekiranya bisa kita perbaiki. Menurut saya itu, terima kasih. Oke, masih banyak waktu. Baik, apakah ada yang ditambahkan? Baik, jika tidak ada, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari nomor urut 3, kami persilakan. Izin bertanya, jika ada satu program kerja besar yang harus kalian pilih, apa program kerja itu? Program kerja besar yang harus dilakukan oleh OSIS kepada SMP Namira. Terima kasih. Silakan dari Alma. Ulang ya. Jika ada program kerja besar yang harus dilakukan oleh OSIS, menurut kamu program kerja besar itu apa yang cocok buat OSIS untuk SMP Namira? Terima kasih. Mungkin saya akan memilih program. Contoh programnya mengadakan satu program yang seperti saya yang bilang, ada mungkin pensi, perlombaan atau apapun itu. Terima kasih. Masih ada waktu untuk 25. Cukup? Baik, selanjutnya. Baik, saya izin menjawab. Program yang akan saya lakukan pertama kali adalah membuat webinar tentang materi-materi yang sekiranya berhubungan dengan akhlak. Karena saya mendapati perilaku dari siswa-siswi SMP Namira yang kurang mengenakan. Dan sekian dari saya, terima kasih. Oke, first, program yang akan saya lakukan ketika saya menjadi ketua OSIS adalah mading. Jadi berita-berita apa yang ada yang lagi hot news gitu di Namira bisa diletakkan di mading. Karya-karya siswa, bakat minat, meskipun misalkan bakat minat siswa itu tidak terlampir, misalkan nyanyi atau ngaji gitu kan, itu kita dapat menaruh berita tentang bakat siswa tersebut di mading. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari pasangan nomor urut 4. Izin bertanya. Jika kita masuk dalam organisasi, maka pasti akan terjadi pro kontra dan masalah tekanan dalam suatu organisasi itu, apalagi sebagai calon-calon ketua. Kira-kira
apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi masalah atau tekanan tersebut dalam organisasi? Terima kasih. Jadi di setiap organisasi itu pasti ada pro kontra, pasti ada masalah atau tekanan. Apalagi kita yang sebagai calon OSIS, ketua OSIS. Nah, kira-kira apa yang akan kalian lakukan akan kalian lakukan untuk menghadapi masalah atau tekanan tersebut dalam organisasi? Terima kasih. Jika ada beberapa masalah yang harus saya hadapi ketika saya menjadi ketua OSIS, mungkin saya akan bicarakan dulu pada rekan-rekan kerja saya. Jika mereka tidak bisa menanggapi juga, saya akan meminta semacam tips kepada pengurus OSIS, Ustadz Razi, mungkin ya pembina OSIS Ustadz Razi, dan menyelesaikan masalah itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Jika ada masalah dalam suatu organisasi, tentunya saya akan bermusyawarah untuk membicarakan masalah tersebut dengan rekan-rekan OSIS yang lainnya. Dan juga jika anggota-anggota OSIS tersebut tidak bisa memberikan solusi, saya akan menegur dan menanyakan apa alasan anggota tersebut melakukan hal tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, nomor 3. Terima kasih, izin jawab. Musyawarah adalah jawaban dari semuanya. Saya akan mengumpulkan para sekbid yang terkena masalah itu dan mencari solusi apa dari masalah itu. Terima kasih. Ada waktu? Mungkin ada tambahan? Terima kasih kami sampaikan. Acara yang terakhir ialah closing statement dari masing-masing kandidat. Kepada masing-masing kandidat, waktu kami persilahkan. Closing statement. Baik, untuk selanjutnya adalah closing statement dari masing-masing kandidat, atau dalam artiannya promosi diri kepada teman-temannya. Waktunya 30 detik. Baik, mungkin dari 4 kandidat, apakah ada yang bersedia untuk maju duluan? Nomor 4, 3, 2. Oke, baik. Oke, yang dari rumah, yang menyaksikan live Zoom, tolong fokus untuk yang terakhir ini, karena ini akan ada closing statement dari masing-masing kandidat, dan ini merupakan puncak dari acara inti dari kampanye dan debat kandidat Ketua OSIS Masa Bakti 2022-2023. Baik. Baik, nomor 1. Jika kalian memilih saya untuk menjadi ketua OSIS, saya akan berjanji melakukan misi-misi saya dan visi saya yang sudah tadi saya bacakan kepada kalian. Dan jangan lupa untuk support saya terus. Terima kasih.
Baik, tepuk tangan untuk pas nomor urut 1. Selanjutnya nomor urut 2. Bintang tamunya Ariel Noah. Oke. Jika saya mendapat amanah menjadi ketua OSIS, saya akan melakukan program kerja dan saya akan mengusahakan yang terbaik dan tetap berlandaskan dengan visi misi saya yang saya sudah sebutkan tadi. Ya. Makan lele, minum aqua. Pilih saya nomor 2. Mantap, selanjutnya nomor urut 3. Apapun yang saya katakan tadi, jawaban misi dan visi saya, juga jawaban debat tadi, insya Allah saya akan laksanakan 2022-2023. Maju skalanya, bahagia anggotanya, muridnya nggak tersiksa. Hanya untuk 03. Terima kasih. Silakan nomor 4, nomor terakhir dari masing-masing kandidat ketua OSIS. Jika saya menjadi ketua OSIS, maka saya akan berupaya semaksimal mungkin bersama anggota saya untuk menyempurnakan program-program kerja serta mewujudkan visi dan misi yang telah saya buat tadi saat pertanyaan-pertanyaan juga saat debat tadi dan pertanyaan yang telah Ustadz berikan tadi. Jangan lupa vote nomor 4. 1 tambah 1 sama dengan 2, kita maju. Sorry. 1 tambah 1 sama dengan 2, kita bersatu memajukan Namira. Terima kasih. Baik, terima kasih. Closing statement dari masing-masing kandidat. Baik, sekali lagi mari tepuk tangannya memberikan support kepada kandidat. Oke, baik. Yang juga dari rumah yang live Zoom saat ini, silakan saksikan. Oh, oke. Tolong on kamera untuk semuanya yang masing-masing dari kelas 8 dan kelas 9 yang saat ini Zoom. Tolong on-kan kameranya semuanya. Mari tepuk tangan bersama dalam acara yang puncak acara ini yang terakhir. Oke, bersama-sama kita berikan apresiasi yang meriah untuk 4 kandidat yang ada depan. Oke, cukup. Terima kasih. Jangan lupa pada tanggal yang telah disampaikan oleh jadwal pemilihan kandidat 4 ini, jangan sampai kalian salah pilih. Berikan suara kalian, karena suara kalian adalah suara masa depan SMP Namira atau OSIS yang akan datang. Sekali lagi, kita berikan aplaus yang meriah bersama-sama. Yang di rumah juga, bersama-sama. Oke, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan. Terima kasih dari saya dan seluruh tim OSIS SMP Namira. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Mari bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.